harusnya bisa langsung digunakan, Pak. Yang namanya standar internasional kan sudah berlaku ketika pemerintah Indonesia sudah menjalin kerjasama, ya sudah bisa berlaku. Dan sepengetahuan saya, yang namanya standar internasional itu pasti minimal. Contohnya ya, di bidang pariwisata kan ASEAN sedang menyusun MRA, Pak. MRA pariwisata itu 80% standar kita diturunkan, Pak. Kenapa? Supaya negara-negara kayak Kamboja, Myanmar, Laos itu supaya bisa ikut. Nah, itulah standar internasional itu belum tentu yang wow gitu, Pak. Jadi kan malah kan yang minimal bisa untuk diregionasi dong. Jadi ketika standar internasional kita jadikan referensi, kemudian kita adaptasi, kita kebutuhan di Indonesia lebih tinggi dari itu, silakan saja kalau menurut saya, Pak. Tadi menyambung dengan Pak Tisho, standar internasional tadi yang IFLA tadi kan asosiasi, sedangkan ini standar nasional yang diterbitkan oleh suatu negara kan ya. Nah, apakah kita juga bisa mengacu demikian? Yang IFLA tadi kita bisa jadikan sebagai acuan, walaupun memang betul terkadang IFLA itu di dalamnya adalah National Library, Perpustakaan Nasional ikut di dalam penyusunan sebagai anggota, dan mereka kadang-kadang keterlibatan sebagian teman-teman dari Perpustakaan Nasional di dunia pun ikut menyusun di sana, masuk di dalam round table mereka. Tapi memang keluarnya adalah label IFLA, ya, bukan label dari masing-masing negara dan Perpustakaan Nasional. Itu apakah boleh kita gunakan? Kemudian apakah ada keharusan dari kita untuk bersurat secara resmi kepada mereka untuk memakainya, ataukah kita boleh langsung copy paste atau kita sinkronkan atau harmonisasikan dengan apa yang kita? Sebenarnya itu tergantung dari kesepakatan dari keanggotaan, Bu. Misalnya IFLA, ketika misalnya Perpustakaan Nasional Indonesia sebagai anggota dari IFLA itu, nah nanti kan biasanya setiap dokumen itu kan ada hak ciptanya gitu, misalnya boleh digunakan sepanjang menyebutkan sumbernya atau seperti apa gitu. Kalau mau amannya mungkin bisa bersurat. Tapi kalau hemat saya, kalau sepanjang itu yang menamakan standar internasional, itu pasti seluruh anggotanya itu sudah bisa berlaku ya, kan standar internasional. Dan dilihat juga kode hak ciptanya itu, misalnya di dokumen itu kan pasti ada biasanya. Nah, bisa juga ketika itu misalnya tadi yang saya sampaikan standar internasional biasanya bisa langsung dipakai, tapi untuk secara etikanya tetap kita sebutkan, Bu, di dokumen di SKP ini, misalnya pendahuluan atau apalah, bahwa standar ini diadaptasi dari standar apa, IFLA atau apa gitu. Mereka berarti sebagai profesi, jadi yang lebih beraktif adalah IFLA-nya daripada National Library. Tapi mungkin juga bagus Pak Tisho bisa dilihat di CDNL kali ya, Pak Tisho. Mungkin mereka punya produk-produknya dari National Library. Karena memang ada Congress on National Library, International Library, kalau saya nggak salah National Library itu ada CDNL. Ya, itu kan boleh digunakan sepanjang menyebutkan sumbernya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit ya, Bu, yang sebetulnya kalau yang lebih aman adalah yang dari ISO ya, Pak ya. Ya, internasional ini juga salah satu contoh misalnya yang sedang akan saya gunakan di sini adalah mengenai library performance indicator, mengenai pembuatan abstrak, mengenai ini banyak sekali, tapi banyak memang belum mencakup semuanya apa yang kita hadapi. Dan saya kira kalau kita mengacunya ke ISO, saya kira, dan kemudian Pak Tisho juga berada di BSN, jadi kalau yang ISO sudah jelas, sudah jelas. Kalau mau jadi SNI, tapi kan kita sedang bicara SKKNI ini maksud saya. Bukan, maksudnya mengacunya, Pak. Iya. Jadi misalnya ini saya malah menggunakan ini untuk membuat SKKNI untuk kompetensinya gitu. Kalau ISO, Pak, yang tahu saya itu bukan adaptasi atau adopsi atau new work item, tapi istilahnya itu ada baru, kemudian adopsi. Nah, adopsi itu bisa adopsi identik, bisa modifikasi gitu. Tetapi ketika standar yang sudah ada itu mau dijadikan standar nasional, nah itu ada prosedur tertentu gitu, Pak. Iya, tidak sembarangan, tidak sembarangan.
Jadi harus mengikuti PSN 01, Pak. Bagaimana membuat 03, bagaimana membuat standar nasional berbasis standar internasional. Itu ada aturan. Nah, takutnya kita juga di sini urusan dengan kompetensi, Pak. Ketika kita ingin mengadaptasi standar internasional seperti IFLA tadi, kemudian menjadi SKKNI di sini, supaya kita tidak bikin baru lagi. Takutnya ada aturan tertentu yang baku dari sini ya. Iya, dari Kemenaker, supaya kita itu melangkah itu pasti gitu dengan aturan-aturan itu. Ini maksud saya. Sebenarnya itu sih di Permenaker yang 2 tahun 2016 tentang tata cara penetapan SKKNI sih termasuk ada tata cara adopsi dan adaptasi. Ya sepanjang itu sudah memiliki izin, itu sebenarnya boleh, Pak. Jadi memang kalau amannya kita bersurat aja ke asosiasi itu, apakah dibolehkan gitu, dengan menyebutkan sumbernya. Pihak Menaker atau kami-kami Pak yang bersurat? Kalau di BSN, kami ke BSN baru ke sana. Ini apa? Buat Aturannya? diserahkan pedomannya 03, bagaimana mengadopsi standar internasional. Nah, kalau itu ada kan kita tidak usah bikin susah-susah yang baru gitu. Kita adopsi standar internasional dengan aturan itu. Dan di samping menjadi standar internasional juga pengakuannya secara lebih luas kan akan lebih bagus. Kalau ada standarnya. Tapi IFLA saya kan sudah banyak. Iya. Banyak. Tapi untuk asosiasi ya Pak, itu produknya, produk asosiasi. Mungkin sama juga seperti yang kemarin kita bicarakan juga yang dikeluarkan oleh Filipina. Kan ada juga kan Filipina itu kan juga sudah national kompetensi standar, yaitu yang ditandatangani oleh menteri mereka ya. Sebetulnya apakah kita perlu minta izin atau gimana ya kalau misalnya? Kalau yang Filipina mungkin kita minta izin Minta izin kan? Iya betul. Dan yang minta izin itu BNS ataukah perpustakaan Itu nasional? lah. Gitu. Padahal kalau mekanisme bersuratnya kalau hemat saya sih seharusnya dari perpustakaan karena pembina teknisnya kan di situ, Bu. Kalau dari misalnya dari Naker atau BNSP minta izin ke perpustakaannya misalnya Filipina kan mereka bertanya juga ini. Iya. Belum ada hubungan selama ini kan. Mungkin prosedurnya bisa kita lakukan, tapi kan legalitas nasionalnya ini yang kita perlukan. Jadi sebagai contoh, kan ditandatangani Menaker ya. Betul. sebagai contoh nih Pak, SKKNI perdagangan Pak ya, Betul. penguji laboratorium itu Kementerian Perdagangannya berkirim surat. Kami ini ingin menelusuri keterkaitannya Bu keterkaitannya dengan ILO itu supaya pustakawan itu betul-betul ketika berterimaan dari internasional itu berbasis ILO betul mantap gitu. Kita sudah membuat standar nasional yang di-endorse oleh Kemenaker, kemudian yang lulus dari asesmen itu, maka pengakuannya di ILO itu menjadi sangat mantap. Yang ILO-nya cuma pakai kan kita kan melalui ini, tidak bisa sembarang, Pak. Ini contoh standar adopsi Bapak dan Ibu ya. Ini tahun 34 tahun 2015 penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang jasa pengujian laboratorium terjemahan dari Australian Laboratory Operation and Practices. Ya. Oke. Ini benar-benar adopsi. Ini adopsi. Adopsi dan ada di belakangnya. Ribuan itu selamanya ya? 2468. Karena dia bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Karena Indonesia yang Iya, berarti dari mana? 1000 berarti Kurang banyak.
surat ke pemerintah Australia dan dijawab. Nah, ini dari pemerintah Australia ke Subject Human Resource of Council of Collectors. Jadi disebutkan permission for Indonesia to adopt an Australian training package. Jadi seperti ini. Kalau mau amannya sih memang kita berkirim surat. Biasanya dibalas sama mereka. Apakah diizinkan, apakah tidak diizinkan. Sama Australia ini sudah ada kebetulan BDSP, jadi seluruh standar Australia itu boleh digunakan. Ya sudah itu pakai bisa dijadikan kita lagi. Filipin belum karena belum, kecuali kalau kita sendiri mau bersurat ke sana dan diizinkan kita boleh, tapi kasusnya perlu kita. Karena tinggal mencari di Australia ada nggak kita. Iya. Supaya bisa nggak harus langsung. Perpustakaan jadi udah tinggal nonton. Masih ada lah mereka bikin. Iya, iya. Laboratorium Iya. orang Indonesia. Tidak preferensi sendiri kalau tadi PPI mereka Selain Australia, Pak. Iya, Australia kok datang Ada aja. ya KKNI-nya, Oh, KKNI-nya pun oh, diadopsi. kami yang diajakin dulu dari sama Filipin. Jadi dari PKK Kalau langsung kita all yang itu. pakai standar, Iya. kalau kita minta pakai standar B, Sama pengemasan juga salah Ya, itu kan waktu itu diajak grup yang Ya, diajak kopi sama Filipin. Iya. Tapi nggak ada sama Jadi itu berbeda Iya. Makanya Dan mereka udah sederhana sih yang dia buat. Disebutkan sedikit aja ini. Oh, iya, iya. itu yang mau diajak ceritanya di posisi Sekarang aja udah banyak. Bu, jangan dikasih punya kita ya. enggak, mereka bukan bekerja sama dalam penyusunan ini, tapi mereka mau signing MOU. Jadi ini kan bisa apa kerja orang ini bisa masuk gitu kan. repot tuh. Iya. Saya bilang kalau Kan udah bebas nih, enggak apa-apa mungkin yang kalau lain. anak-anak Iya, mas udah ada ya Pak. Yang itu pustakawan yang masuk itu tadi kan dikatakan nanti ada eksodus dari. Ya Pak, karena kita waktu itu Bu Tami sudah di approach sama asosiasi Iya, kalau di Filipin untuk signing